Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita masalah seledri. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya ketika bercocok tanam secara hidroponik. Tetapi kenapa saya lebih cenderung memilih untuk menanam seledri secara hidroponik? Paling tidak ada 9 alasan kenapa saya harus menanam seledri hidroponik. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Oke sobat-sobat, berikut 9 alasan kenapa saya harus menanam seledri secara hidroponik. Yang pertama, yang pasti menanam secara hidroponik itu bersih. Selain bersih, sangat mudah perawatannya. Bayangkan seperti video yang sobat-sobat saksikan. Kita bisa melakukan pemanenan dan perawatan kapan saja, baik siang dan malam. Karena kita tidak berkejebaku dengan tanah. Kemudian yang kedua, seledri hidroponik itu hidup baik dan hidup sangat baik sekali di tempat yang minim dengan cahaya. Seperti tempat saya ini di bawah pohon-pohon, dan kalau pagi hari itu tidak terkena cahaya pagi karena tertutup dengan dinding rumah. Selain itu, seledri ini juga tahan terhadap segala cuaca dan iklim. Yang ketiga, seledri hidroponik yang kita tanam biasa lebih cepat untuk dipanen. Sebab kebanyakan saya dalam melakukan pembenihan itu tidak melalui biji, tapi dari anakan. Dan yang jelas, seledri hidroponik itu bisa kita panen secara rutin. Jadi karena tidak dicabut, per 2 hari sekali, insya Allah kita selalu panen. Kemudian yang keempat, seledri hidroponik itu toleransi terhadap pupuk lebih baik daripada tanaman sayur yang lain, baik sawi, selada, dan lain-lain. Apabila kita menggunakan pupuk itu kelebihan atau kekurangan, itu biasanya tidak terlalu berdampak pada daun seledri. Dan biasanya yang saya lakukan di sini juga pengukuran ppm dan pph dilakukan itu paling tidak sebulan sekali, tidak tiap hari. Itulah toleransi terhadap pupuknya sangat bagus. Yang kelima, seledri hidroponik ini minim serangan hama. Biasanya kalau hidroponik itu, apalagi yang dekat-dekat dengan rerumputan, biasanya belalang ini musuh utama. Tapi alhamdulillah menanam seledri ini, hama belalang pun sepertinya tidak mau menyerang ke seledri. Beda dengan sawi dan selada, itu justru hama belalang sangat suka sekali. Yang keenam, bisa dibibit dari anakan. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Selain dia cepat panen, bisa kita bibit dari anakan. Jadi induk seledri yang sudah tumbuh subur biasanya akan memunculkan tunas-tunas baru, dan tunas-tunas itulah nanti kita jadikan bibit. Yang ketujuh, penanaman seledri secara hidroponik itu tidak memerlukan lahan yang luas. Alhamdulillah saya hanya memerlukan lahan sekitar 6x2 meter atau 3 meter. Itu sudah bisa menanam sebanyak 1400 lubang tanam. Kemudian yang nomor 8 ya. Nomor 8 itu bisa menggunakan semua jenis sistem hidroponik.
Jadi seledri ini bisa ditanam dengan model sistem hidroponik apapun. Bisa dengan rakit apung, bisa DFT, beta NFT, bisa weeds, semua bisa. Itu enaknya seledri. Dan yang terakhir, hampir seluruh bagian dari seledri, dari mulai biji, batang, hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan. Seledri bisa dipakai sebagai kudapan, mencampurnya sebagai sup, atau membuat jus seledri. Pokoknya cara mengolah seledri sangatlah gampang sekali. Selain itu, seledri juga mengandung zat yang bernutrisi seperti folat, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin K. Itu sebabnya ini tren konsumsi jus seledri sedang digandrungi banyak orang. Apakah Anda salah satu yang ingin mencoba? Saksikan juga untuk video berikutnya, yaitu 9 manfaat daun seledri bagi kesehatan. Jangan lupa tekan subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi penting lainnya seputar hidroponik. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.